Mahasiswa peserta mata kuliah Aljabar Abstrak, jumpa lagi dengan saya di serial video presentasi teori grup. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji materi yakni homomorfisme grup. Harapan dari mempelajari atau mencermati video presentasi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian homomorfisme grup. Kemudian yang kedua, dapat membuktikan sifat-sifat yang terkait dengan homomorfisme grup. Awal pembahasan ini, silakan perhatikan pemetaan antar grup berikut ini. Antar grup. Jadi pemetaan ini dari domain yang berupa grup dan nanti ke domain yang juga berupa grup. Misalkan pemetaan itu kita beri nama alfa. Ada perhatikan spesifikasi dari pemetaan ini. Daerah asal atau domain itu merupakan grup, yakni himpunan semua bilangan bulat dengan operasinya penjumlahan. Nah, yang kodomain atau daerah kawan itu grup juga, tetapi berbeda, yakni grup bilangan real positif, operasinya perkalian. Nah, dari dua himpunan ini kita bisa membangun sebuah pemetaan. Misalkan pemetaan yang dibangun yakni alfa dari Z ke R plus itu ketentuannya adalah alfa Z sama dengan 2 pangkat Z untuk setiap Z di Z. Jadi alfa ini memetakan bilangan bulat Z ke himpunan bilangan real positif 2 pangkat Z. Perhatikan bahwa setiap nilai Z, yakni bilangan bulat, maka 2 pangkat Z ini hasilnya masuk ke dalam R plus. Jadi bilangan real positif. Tidak mungkin bernilai negatif, tidak mungkin bernilai 0. Jadi bayangan dari Z, yakni 2 pangkat Z, itu elemen dari R plus. Nah, yang spesifik di sini adalah sifat grupnya. Jadi, kalau kita punya grup, pasti ada elemen netral. Perhatikan bahwa elemen netral di sebelah kiri adalah 0. Sementara elemen di netral sebelah kanan apa? Ya, benar, yakni 1. Setiap elemen punya invers. Grup memiliki 4 aksioma. Setiap elemen punya invers. Elemen netralnya 0. Inversnya 1 adalah elemen lain yang kalau dioperasikan terhadap operasi yang berlaku di dalam grup, hasilnya elemen netral. Maka 1 inversnya adalah negatif 1. 2 inversnya negatif 2 dan seterusnya. Ada tak terhingga banyak anggota. Yang sebelah kanan juga ada tak terhingga banyak anggota. Nah, elemen netralnya 1. Ada misalkan elemen 20 di R+. Bagaimana menentukan elemen inversnya? Tentu kita mencari anggota R+ yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan elemen netral yakni 1. Ada 0,05. Kalau 1000 bagaimana? Ada 0,001 dan seterusnya. Ada tak terhingga banyak anggota R+ yang memenuhi syarat sebagai grup terhadap operasi perkalian. Jadi, kita berbicara pemetaan dengan domain dan kodomain keduanya grup. Kita bisa membangun pemetaan apapun. Ya, tapi pada kali ini, misalkan kita ambil suatu contoh pemetaannya itu adalah alfa Z sama dengan 2 pangkat Z. Kita lihat nanti sifat-sifatnya. Nah, kita perhatikan di sini. Grup di daerah asal dengan grup di daerah kawan berbeda. Himpunannya sudah berbeda. Z dengan R+.
Operasinya berbeda, penjumlahan dan perkalian. Elemen netralnya berbeda, 0 dan 1. Hasil operasinya juga berbeda. Yang kiri ini 2 elemen ditambahkan. Tapi kalau yang kanan 2 elemen dikalikan. Nah, jadi beda struktur antara daerah asal dengan daerah kawan. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana pemetaan alfa ini mempunyai sifat-sifat yang unik atau khas. Nah, perhatikan 2 elemen di Z, yakni 2 dan negatif 1. Nah, 2 dan negatif 1 ini oleh alfa nanti akan dipetakan ke R+. Nah, perhatikan bahwa karena grup ini berlaku sifat tertutup, kalau ada 2 dan negatif 1 anggota Z, maka 2 ditambah dengan negatif 1 juga harus menjadi anggota Z, sesuai dengan sifat ketertutupan. Nah, terhadap pemetaan alfa, yakni alfa Z sama dengan 2 pangkat Z, bagaimana kita dapatkan 2 dipetakan ke 2 pangkat 2, yakni 4. Negatif 1 dipetakan ke 2 pangkat negatif 1, sama dengan setengah. Ya, ketemunya setengah. Ya, kita memperoleh fakta seperti ini. Nah, bagaimana kalau 2 ditambah negatif 1? Kita tahu 2 tambah negatif 1 itu sama dengan 1. Sehingga pemetaan dari 2 ditambah negatif 1 adalah sama dengan alfa 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi 2 ditambah negatif 1 dipetakan ke 2. Nah, coba kita perhatikan hasil pemetaan dari 3 elemen. 2, negatif 1, dan 2 ditambah negatif 1. Anda perhatikan di sini, ternyata peta dari 2 ditambah negatif 1. Saya ulangi, peta dari 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan peta dari 2 kali peta dari negatif 1. Anda amati, peta dari 2 nilainya 4. Peta dari negatif 1 nilainya setengah. 4 dikalikan dengan setengah, hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini merupakan hasil pemetaan dari 2 ditambah dengan negatif 1. Sehingga kita memperoleh sifat khusus ini. Tapi apakah sifat seperti ini berlaku untuk semua elemen di Z? Tidak hanya 2 dan negatif 1 berlaku bahwa nanti pemetaannya itu sama dengan yang ini. Nah, kita perlu cermati. Secara umum sekarang coba untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Misalkan grup G yang tadi di sebelah kiri, kemudian yang kanan ada grup G aksen. Ada elemen X, ada elemen Z, ada elemen XZ. Jadi hasil antara operasi X dengan Z. Kita tidak tahu operasinya apa. Maka tuliskan XZ. Kalau penjumlahan berarti X ditambah Z. Kalau perkalian X kali Z. Kalau komposisi fungsi berarti X dikomposisikan Z dan seterusnya. Tergantung grup G yang ada di domain. Nah, oleh alfa, X ini dipetakan ke alfa X. Ini menjadi anggota dari G aksen, grup yang berbeda. Z dipetakan ke alfa Z, anggota dari G aksen. Nah, bagaimana dengan XZ hasil operasi dengan Z? Apakah petanya itu sama dengan hasil operasi antara alfa X dan alfa Z? Ya. Ini menjadi kajian khusus. Kalau ada alfa dari G ke G aksen, maka kita bisa melihat bagaimana hasil pemetaan alfa XZ. Apakah untuk setiap, ingat untuk setiap ini tidak hanya sepasang atau beberapa pasang, tapi apakah untuk setiap XZ anggota G berlaku peta dari XZ sama dengan hasil operasi dari peta X dengan peta Z. Nah, kalau ini berlaku, berarti kita namakan pemetaan alfa tadi adalah homomorfisme grup. Berlaku untuk setiap X, Z di G. Petanya
selalu alfa X, alfa Z. Bagaimana kalau tidak? Artinya tidak adalah tidak setiap, berarti terdapat yang tidak memenuhi berlakunya alfa XY sama dengan alfa X, alfa Z. Kalau tidak berlaku, maka pemetaan itu bukan homomorfisme grup. Jadi homomorfisme grup punya syarat khusus, yakni pengawetan hasil operasi dalam bahasa yang lebih membumi, pengawetan hasil operasi. X dioperasikan dengan Z, itu petanya adalah hasil pemetaan dari X dioperasikan dengan hasil pemetaan dari Z. Kalau memenuhi syarat untuk setiap elemen X dan Z, maka dikatakan homomorfisme grup. Kalau ada yang tidak memenuhi, maka dikatakan bukan homomorfisme grup. Nah, sekarang kembali ke sebelum ini, yakni contoh grup yang spesifik, yang khusus, yakni Z, operasinya penjumlahan, dan R plus dengan operasi perkalian, dengan alfa yang tadi, alfa Z sama dengan 2 pangkat Z. Kita sudah mendapatkan fakta tadi bahwa kalau 2 dan negatif 1, itu hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana apakah ini berlaku untuk setiap X dan Z di Z? Kita uji. Dengan ambil sembarang XZ di Z. Apa yang kita peroleh? Kita peroleh alfa X ditambah Z, ingat operasinya ini di Z, jadi penjumlahan. Alfa dari X ditambah Z sama dengan 2 pangkat X tambah Z. Yang menurut aturan di matematik, 2 pangkat X tambah Z, ini dapat diuraikan menjadi 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat Z. Anda perhatikan, ada 2 pangkat X. 2 pangkat X itu tidak lain adalah alfa X. Sesuai dengan rumus pemetaan alfa. 2 pangkat Z bagaimana? 2 pangkat Z adalah alfa Z, sesuai dengan rumus pemetaan alfa. Nah, sekarang kita memperoleh alfa X tambah Z sama dengan alfa X kali alfa Z. Nah, ini berlaku untuk setiap X, Z di Z, karena tadi kita ngambilnya sembarang. Apa simpulannya? Simpulannya, alfa merupakan homomorfisme grup. Homomorfisme grup dari grup Z ke grup R plus. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut. Jadi telah terbukti bahwa pemetaan antar grup dari Z ke R plus ini merupakan homomorfisme grup. Barusan kita bukan. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau dari himpunannya tetap, tapi operasinya kita ganti. Yakni ulangi pemetaan, rumus pemetaannya kita ganti. Dari alfa yang tadi menjadi beta. Beta Z memetakan setiap elemen Z ke 10 kali Z. Kalau tadi alfa ke 2 pangkat Z, sekarang 10 kali Z. Jadi kita masing-masing bisa petakan setiap elemen di Z. Nah, bagaimana nih kalau ini kita selidiki apakah memenuhi homomorfisme grup atau tidak? Apakah beta merupakan homomorfisme grup? Pertanyaannya, nah, perhatikan ini. Kita fokus sekarang. Ya, ke beta. Kita amati coba sekarang kalau kita mengambil 1. Beta 1, 10 kali 1 sama dengan 10. Beta 2 tambah 1 sama dengan 10 kali 3. Karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 30. Beta 2 sama dengan 10 kali 2. Sama dengan 20. Kita peroleh sekarang. Bagaimana kalau beta 2 kali beta 1? Beta 2 kali beta 1 sama dengan 10 kali 2 kali 10 kali 1. Semuanya adalah perkalian. Sehingga sama dengan 200. Nah, hasilnya 200 ini. Perhatikan ini. Beta 2 kali beta 1 hasilnya 200. Sementara beta 2 itu 20, beta 1-nya 10. Ternyata beta 2 ditambah 1, yakni sama dengan 30. Hasilnya berbeda dengan beta 2 kali beta 1 yang nilainya 200. Jadi ada elemen di Z, yakni 2 dan 1, yang sifat homomorfismenya tidak berlaku. Sehingga karena terdapat 2
1 Z dengan sifat beta 2 tambah 1 tidak sama dengan beta 2 kali beta 1, maka kita simpulkan bahwa beta itu bukan homomorfisme grup. Jadi homomorfisme grup ditentukan oleh jenis atau tipe pemetaan yang kita buat. Grupnya sama, baik domain maupun kodomain, tapi pemetaannya berbeda. Nah, sudah simpulannya berbeda. Nah, untuk pendalaman, saudara pada lembar kerja diminta untuk menyelidiki apakah rho, sigma, mu itu merupakan homomorfisme grup dengan aturan pemetaan yang sudah ditentukan. Dan pemetaannya itu dari G ke G. Jadi domain dan kodomainnya grup yang sama. Kita tidak membatasi, tidak tahu grup itu apa, tetapi domain dan kodomainnya ini adalah grup yang sama. Aturan pemetaannya seperti ini. Nah, bagaimana hasil penyelidikan? Perhatikan. Yang pertama, rho. Rho itu pemetaan dari G ke G dengan ketentuan rho G sama dengan G untuk setiap G anggota G. Kalau digambarkan seperti ini. Dari G domainnya juga G. Jadi himpunan yang sama tentu operasinya sama. Nah, setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri. Grup ada elemen netral, dipetakan ke elemen netralnya sendiri. G1 juga G1 dan seterusnya. Setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri. Apakah ini memenuhi homomorfisme grup? Kita lihat. Ambil sebarang dua elemen di G, yakni X dan Y. Peroleh rho XY sama dengan XY. Karena apa? Setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri. Berarti XY dipetakannya juga ke XY. Nah, Anda perhatikan, X ini tidak lain adalah rho X sesuai pemetaannya. Z-nya adalah rho Z. Oh, sehingga kita memperoleh bahwa karena untuk sembarang XY di G berlaku rho XY sama dengan rho X rho Z, maka kita simpulkan rho adalah homomorfisme grup. Ini untuk yang nomor 1. Bagaimana untuk yang nomor 2? Pemetaan sigma. Pertama, dari G ke dirinya sendiri. Tetapi ketentuannya seluruh elemen di G dipetakan ke elemen netralnya saja. Seluruh elemen, apapun yang kita peroleh dari G yang kiri, dipetakan ke elemen netralnya yang kanan. Bagaimana ini? Apakah homomorfisme grup? Sama dengan yang tadi, kita ambil sembarang dua elemen di G, yakni namakan X dan Y. Nah, bagaimana kita memperoleh sigma XY sama dengan E. Kenapa? Karena seluruh elemen yang kita ambil di G selalu petanya adalah elemen netral. Jadi sigma XY selalu elemen netral. Nah, E ini kita bisa tuliskan sebagai hasil operasi E kali E. Untuk apa kok kita tuliskan hasil operasi E kali E? Agar kita dapat menamai E yang kiri itu dengan sigma X, E yang kanan dengan sigma Z. Ingat, seluruh elemen dipetakan ke E, maka sigma X sama dengan E, sigma Y sama dengan E, sigma XY juga sama dengan E. Nah, kita memperoleh hasil ini. Karena untuk sembarang XY di G berlaku, sigma XY sama dengan sigma X, sigma Y, maka kita simpulkan sigma juga merupakan homomorfisme. Ini untuk yang seluruh pemetaannya hasilnya adalah elemen netral. Nah, yang ketiga, mu sama dari G ke G dengan ketentuan mu G ke G inverse untuk setiap G di G. Jadi kalau digambarkan, oh maaf ini rho ada kesalahan, harusnya bukan rho tetapi pemetaan ini adalah mu ya, pemetaannya adalah mu bukan rho. Nah, Anda perhatikan ini sebagai mu. E dipetakan ke elemen netralnya E aksen. G1 ke G1, ulangi, E ke E inverse, ini E sendiri, karena inverse dari E adalah E sendiri. Kemudian G1 ke G1 inverse, dan seterusnya ini. Nah, apakah ini merupakan homomorfisme grup, ketika setiap elemen dipetakan ke inverse-nya, Anda perhatikan. Coba kita ambil sebarang, polanya sama dengan yang tadi, ambil sebarang XY anggota G. Peroleh mu XY tentu sama dengan XY inverse. Karena setiap elemen dipetakan ke inverse-nya. Nah, menurut ketentuan yang sudah dipelajari di awal belajar tentang grup, ingat kaos kaki dan sepatu. Ketika memakai kaos kaki dulu,
baru sepatu. Invest adalah melepasnya. Berarti kalau melepas dibalik. Dilepaslah sepatu dulu, baru melepas kaos kaki. Urutannya terbalik menjadi Z invest, X invest. Nah, padahal kita ingin mendapatkan homomorfisme nanti kalau mu X Z sama dengan mu X mu Z. Padahal ini Z invest. Tidak lain adalah mu Z. Dan ini mu X. Anda perhatikan ini. Mu X kali mu X mu Z ini sama dengannya X invest Z invest. Kita ingin melihat kesamaan antara mu XZ dengan mu X mu Z. Ternyata mu XZ itu Z invest X invest. Tapi kalau mu X mu Z X invest Z invest. Nah, tentu akan berlaku sama antara Y invest X invest dengan X invest Z invest apabila G grup komutatif. Padahal kita tidak tahu tadi grupnya itu grup yang mana, komutatif atau tidak, karena ini grup sembarang. Nah, karena tidak diketahui G grup komutatif, maka mu bukan homomorfisme grup. Jadi yang ketiga ini bukan homomorfisme grup, akan menjadi homomorfisme grup kalau ada tambahan syarat G ini adalah grup komutatif. Nah, penutup sekali lagi mengulas yang tadi sudah disampaikan di awal. Jadi kalau ada grup G, kemudian ada pemataan alfa, grup G aksen, bisa sama bisa berbeda asal ini dua-duanya grup. Yang memetakan alfa, yang memetakan X ke alfa X, memetakan Z ke alfa Z. Nah, Z dipetakan kemana? Kalau petanya ini alfa X alfa Z, berarti nanti diberi nama homomorfisme grup memenuhi syarat. Kalau ini sama, maka ini tanda tanya. Tanda tanya apakah sama dengan hasil operasi antara alfa X dan alfa Z. Bisa sama, bisa tidak, sebagaimana contoh yang diberikan sebelum ini. Kalau selalu sama untuk sembarang X, Y, di G, maka kita namakan homomorfisme grup. Tapi kalau tidak selalu sama, nah kita dapat memberikan contoh, satu saja contoh, yang hasilnya tidak sama. Maka kita menyimpulkan bukan homomorfisme grup. Nah, inilah pembahasan kita kali ini di materi homomorfisme grup. Cermati materi yang ada di sini, dalam dengan materi di Banajar yang ada di Elena atau sumber-sumber belajar yang lain untuk dapat menguasai materi ini dengan baik. Semangat belajar dan semoga sukses.